Hadirin sekalian, mari kita sambut host kita, Kakak Fania. Halo, welcome to Agent Talent. Tunggu. Kayaknya bukan Agent Talent deh. Minggu ini, seperti biasanya, welcome to Online Service Agent. Nah, kira-kira minggu ini apa ya yang menarik ya? Ada yang bisa tebak? Minggu ini yang jelas kita akan membahas tentang bakat dan talenta. Tapi sebelum mulai ibadah kita pagi hari ini, yuk kita sama-sama doa. Ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini Kau sudah memberikan kesehatan dan juga tidur yang cukup. Kalau sebentar, kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Kau yang sertai ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah Agent, minggu lalu ada kuis dari kakak Vetra kan? Siapa yang masih ingat? Coba, kira-kira siapa ya yang jadi pemenangnya? Coba, apakah salah satu di antara kalian? Kakak Fania akan kasih tahu pemenangnya. Pemenangnya ada 3 orang loh. Siapa ya? Jeng. Pemenang yang pertama adalah Galang. Pemenang yang kedua, kira-kira siapa ya? Kalau tadi udah cowok, sekarang cewek deh. Siapa ya? Selamat. Pemenang kedua adalah Louis. Dan pemenang yang terakhir, kira-kira siapa ya? Awalnya huruf H. Coba siapa yang bisa tebak? Pemenang yang ketiga yaitu Hansen. Selamat buat para agent yang sudah mengirimkan jawaban dan juga memenangkannya. Hadiah bisa diambil di sekretariat GBI PCW pada hari dan jam kerja ya agent. Minggu ini ada yang spesial lagi loh. Ada persembahan dari teman kita yaitu Louis dan juga dari Mami Louis. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Teman-teman, ayo kita nyanyi bersama. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
tadi penampilan dari Louis dan Mami Louis pasti keren banget kan? Nah, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Yesusku Panggil. Yuk adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh memuji nama-Mu, melompat dan bersuka cita. Sebentar kami akan mendengarkan cerita-Mu, mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin, supaya kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan oleh kakak-kakak Ejen. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Ejen, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Oke, sudah siap? Gimana kabarnya? Belum siap? Oke, nggak apa-apa deh. Karena tadi kita ada pujian, ada penyembahan, langsung aja kita ke firman Tuhan hari ini. Firman Tuhannya ada yang tahu tentang apa? Ini sangat bersangkutan dengan berkaitan dengan adik-adik semua, kakak-kakak semua, bahkan dengan Kak Miti juga. Karena hari ini kita akan membahas tentang talenta. Ada yang tahu talenta itu apa? Nggak tahu? Kalau tahu, adik-adik ketik di komentar ya. Oke deh, langsung aja Kak Matthew mulai ceritanya. Jadi judul ceritanya itu adalah
perumpamaan tentang talenta. Adik-adik nanti boleh baca juga di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Oke? Nah, jadi ceritanya gini. Ada seorang tuan, dia tuh hendak pergi jauh. Terus sebelum dia pergi, dia tuh kasih perintah ke 3 bawahan, 3 pembantunya, 3 orang-orang kepercayaannya mungkin. Jadi ketika sebelum pergi, 3 orang ini dipanggil. Hai, sini semua. Nah, akhirnya tuan ini memberikan, ada 1, 2, 3, oke ya. Tuan ini memberikan ke orang pertama 5 talenta. Wow. Jadi orang pertama dikasih berapa? 5 talenta. Terus orang kedua dikasih 2 talenta. Yang ketiga dikasih 1 talenta. Nah, terus kira-kira orang-orang ini bingung nggak suruh ngapain talentanya? Ya, mungkin agak bingung awalnya. Terus tuannya bilang, ya kembangkanlah talentamu ini, atau istilahnya cari keuntungan atau peroleh hasil laba. Laba itu keuntungan ya. Oke, akhirnya sang tuan ini pergi ke kota yang jauh. Terus orang yang pertama nih yang dapat 5 talenta, dia awalnya masih kebingungan, tapi lama-lama dia sadar. Akhirnya dia kerjakan 5 talenta ini, dia kembangin terus, dia latih terus, dia asah terus. Akhirnya dia cari keuntungan, dan kerennya adalah beroleh 5 talenta lagi. Yang tadinya ada 5, menjadi 5 lagi. Wow, jadi berapa adik-adik? 10. Oke, itu orang pertama. Orang kedua juga sama, gak mau kalah. Dia tuh kerja keras, dia berusaha. Akhirnya yang tadinya 2, setelah berusaha dan bekerja keras, tambah 2 lagi. Jadi 4. Wow, keren banget. Nah, tapi nih ya, orang yang ketiga yang cuma dapat 1 talenta, kira-kira diapain talentanya? Ada yang tahu nggak? Betul banget. Orang yang ketiga ini yang punya 1 talenta, dia malah bilang, tuanku jahat. Kok aku cuma dikasih 1 talenta, sedangkan yang lain dapat 5, dapat 2. Jadi orang ketiga ini dia mengeluh, malah males-malesan. Dan bukan cuma males-malesan, dia ini ya, yang tadi cuma punya 1 talenta, malah dia gali tanah terus dikubur. Ya, akhirnya talenta yang 1 ini cuman mendem deh, gak berguna dan gak berbuah apa-apa. Sampai akhirnya sang tuan pun kembali lagi. Lalu sang tuannya memanggil 3 anak-anaknya tadi lagi. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Muncul semua. Terus ditanya. Orang pertama ini tanya, mana hasilnya? Terus orang pertama ini jawab, ini tuan, 5 talenta yang engkau kasih sudah beroleh laba atau sudah beroleh keuntungan. Jadi 5 lagi, yaitu 10. Wow. Terus tuannya bilang, hai hambaku yang setia dan baik, engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan berikan perkara yang besar. Terus tuan ini bilang, ikutlah denganku ke dalam kebahagiaanku. Wow, enak banget. Ketika tuannya pulang, orang pertama kasih laba 5 atau dikembangin 2 kali lipat jadi 10. Terus ikut deh kebahagiaan dengan tuannya. Mungkin pesta, mungkin senang-senang, nggak tahu. Pokoknya kebahagiaan yang hebat. Asik banget. Terus orang kedua sama, mana talentamu? Terus orang kedua ini bilang, tuan, talenta yang ada 2 tadinya sekarang menjadi 4. Wow, tuannya juga senang nih. Sama, engkau hamba yang baik dan setia, maka tanggung jawabmu yang tadi akan aku berikan yang lebih besar lagi. Akhirnya senang banget. Terus si tuan ini sama bilang, ayo hambaku yang setia, ikutlah ke dalam kebahagiaanku. Wih, seneng banget tuh kalau jadi orang-orang seperti itu. Oke, nah terus akhirnya tuannya ini manggil orang ketiga. Seorang ketiganya, gimana jawabnya? Tuanku ini jahat. Ini bahasanya Kameti ya. Tuanku jahat. Engkau masa cuma ngasih aku 1, sedangkan yang lain dapat 5, dapat 2. Terus akhirnya tuannya, gimana reaksinya tuannya? Udah tahu dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab,
tapi nggak diapa-apain. Akhirnya tuannya marah, terus bilang, kamu adalah hamba yang malas. Terus akhirnya, yang tadinya cuma punya 1, jadi 0. Karena dikasih ke orang yang pertama, yang punya 10 tadi. Jadi yang punya 1, jadi 0 deh. Gak cuma itu aja, bukan cuma talentanya yang diambil, tapi akhirnya dihukum juga. Dia dimasukkan dan dibawa ke dalam tempat yang sangat gelap. Di sana banyak ratap dan kertak gigi. Tadi kalau kami itu searching sih ya, itu artinya tempat yang paling gelap dan sangat kejam. Wah, adik-adik mau nggak dimasukin ke tempat kayak gitu? Sangat gelap, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa ngelihat, terus kejam, sadis. Oke, jadi adik-adik tuh lihat ya, tadi yang orang ketiga itu cuma punya 1, tapi malah diumpetin, malah dikubur. Akhirnya dia dibilang orang yang malas, dibilang tidak bertanggung jawab. Udah gitu diambil lagi talentanya buat orang lain. Dan dihukum di tempat yang paling gelap. Nah, sedangkan orang yang pertama dan yang kedua, dia mau berusaha, dia mau bekerja keras. Dan akhirnya yang tadi jadi 5, jadi 10. Yang dari 2, jadi 4. Ih, keren banget kan? Udah gitu ditambah semakin banyak, ditambah semakin kaya, dan ikut kebahagiaan bersama dengan tuannya. Ih, keren banget loh. Nah, dari cerita ini kami itu mau kasih tahu bahwa kita semua, Kak Matthew, adik-adik semua, kakak-kakak yang lain, itu punya loh namanya talenta. Talenta itu adalah bakat, atau istilahnya apa ya, apa yang adik-adik bisa lakukan, apa yang kakak Matthew bisa lakukan, kakak-kakak yang lain bisa lakukan, itu bisa disebut talenta. Nanti kalau adik-adik kurang paham, adik-adik boleh searching deh, apa itu talenta, apa itu bakat. Oke, kalau udah, nanti ketik di komentar atau kasih ke Kak Keisha ya. Nah, jadi kita itu punya talenta. Kalau Kak Matthew, kan adik-adik sering lihat, Kak Matthew itu bisa sulap. Nah, itu salah satu talenta. Terus ada Kak Keisha, ada Kak Fania, Kak Ruth, Kak Mini, dan lain-lain. Itu suka nyanyi, itu talenta juga. Atau mungkin Kak Vetra tuh bisa gambar. Bagus-bagus banget loh gambarnya kan. Adik-adik pernah lihat kan? Nah, sama. Adik-adik semua juga Kak Matthew yakin pasti punya talenta. Adik-adik masih ingat nggak waktu itu kita pernah ada acara Got Talent atau mencari bakat? Iya nggak? Waktu itu ada Gwen, ada Langga, ada Galang, ada Daryl, Morgan. Itu semuanya punya talenta loh. Sama, adik-adik semua punya talenta. Nah, talenta ini kalau Kak Matthew mungkin kelihatan, bisa sulap. Kak Vetra bisa gambar, kelihatan. Nah, ada juga yang talenta itu nggak kelihatan. Maksudnya apa? Dengan talenta itu kita bisa bikin orang itu selalu senyum. Itu adalah kehebatan dari adik-adik juga loh. Selalu senyum, bisa sabar. Itu talenta juga loh. Nah, adik-adik yuk, coba yuk. Sama-sama cari dari diri kita. Kalau nggak bisa gimana? Tanya ke mami papinya. Tanya ke kakak-kakak. Dan minta tolong Tuhan juga. Gimana ya? Apa ya talentaku ya? Dan aku mau kembangin talentaku untuk kemuliaan Tuhan. Nah, asik banget kan? Kenapa? Sama kayak yang tadi. Kalau kita udah punya talenta nih, udah punya bakat, udah tahu apa yang kita bisa. Tapi kalau kita nggak mau ngelakuin, atau malah kubur talenta kita kayak orang ketiga tadi, diapain kira-kira? Emang adik-adik mau? Nah, begitu. Jadi yuk, sama-sama kita kembangkan talenta kita, sama-sama kita cari talenta kita, sama-sama kita gali talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sepakatnya sampai sini ya. Yuk sama-sama bilang sama diri kita, aku mau mengembangkan talentaku. 1, 2, 3. Aku mau mengembangkan talentaku. Oke, semangat ya adik-adik ya. Oke, selesai di sini firman Tuhan. Selesai di sini ceritanya. Yuk sama-sama kita berdoa dulu. Ikutin kami tuh ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas pagi ini sehingga kami dapat mengikuti ibadah online. Tuhan, bantu kami ya
agar kami dapat mengerti setiap talenta kami. Tuhan, bantu kami juga untuk kami dapat memuliakan-Mu dengan talenta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Nah, tadi gimana ceritanya? Seru kan? Yang dibawain oleh Kakak Matthew. Nah, sekarang waktunya kita mau aktivitas. Kita mau membuat seperti gambar yang ada di sini. Penasaran? Gimana buatnya? Yuk ikutin Kakak. Nah, sebelum membuat aktivitas yang tadi, kita siapin bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama ada kertas lipat, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada lem atau adik-adik bisa boleh pakai double tip, yang keempat spidol atau kalau mau pakai ballpoint juga boleh, yang kelima ada tusuk sate. Iya, ada satu lagi yang ketinggalan, ini ada mata-mataan. Yang pertama adik-adik bisa buat gambar lingkaran dan juga gambar seperti ini di kertas lipat. Nah, untuk gambar selanjutnya yang ada di sini adik-adik bisa menggambar telapak tangan. Untuk lebih gampang, adik-adik bisa tempelkan telapak tangan adik-adik di atas kertas lipat. Lalu adik-adik gambar dengan ballpoint atau pensil juga boleh. Gitu. Nanti kalau sudah hasilnya akan seperti ini. Adik-adik buat dua ya. Nah, kalau gambarnya udah jadi, kita akan menggunting setiap pola yang ada di kertas lipat ini. Nah, setelah digunting, kita akan lem keempat-empatnya, tapi yang pertama ini dulu ya. Gambar 1 dan gambar 2. Kita lem dulu. Lalu kita tempelkan di sini. Kalau sudah seperti ini, nanti kita lanjut ke gambar 3 dan gambar 4. Kita lem di sisi sebelah sini. Nanti kalau sudah, kita lem seperti ini. Nah, begitu juga dengan sisi sebelah kanan. Kita akan lem dulu. Lalu kita tempelkan. Seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Kita lanjut untuk mengelem bagian stick yang ada di sini dan juga mata-mata yang di sini. Pertama, kita lem dulu matanya. Lalu setelah itu kita akan tempel di sebelah sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu kita lanjut ke stick yang ada di sini. Kita mau pasang di belakang. Nah, kita nanti taruhnya seperti ini ya. Boleh dilem dan juga boleh diisolasi. Nah, kalau udah jadi, setelah diisolasi kayak gini, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, kalau udah jadi hasilnya kayak gini, adik-adik bisa tulis di sebelah kanan dan juga sebelah kiri 5 bakat atau talenta yang adik-adik miliki. Misalnya di sini kakak tulis menari, lalu memasak. Nah, adik-adik bebas sebutin apa aja yang jadi bakat adik-adik dan talenta adik-adik. Sebutin 10 ya. Nah, kalau adik-adik udah tulis 10 bakat adik-adik, adik-adik boleh menghias
gambar orang yang ada di sini. Adik-adik boleh tambahin rambut, boleh ditambahin hidung, mulut, mau ditambahin baju juga boleh di sini. Terserah adik-adik mau berkreativitas seperti apa ya. Nah, ini punya kakak udah jadi, contohnya kayak gini. Kalau adik-adik bebas ya, mau dikasih hiasan seperti apa, dikasih rambut, warna-warni juga boleh kok. Nah, adik-adik yang udah buat, jangan lupa nanti dikirimkan ke nomor yang ada di bawah ini ya. Nah, oleh service agent hari ini udah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, Tuhan sudah mempercayakan talenta kepada setiap kita yang perlu kita kembangkan. Yuk kita sama-sama mau katakan, aku mau mengembangkan talentaku. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kumawo.